Capres, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tegaskan siap sikat dan bersihkan praktik pungli pungutan liar yang terjadi di dunia kerja dan industri. Hal itu merespons curhatan dua pemuda saat acara konsolidasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Gedung Guru Medland Tambun, Kabupaten Bekasi, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023. Setibanya di lokasi, Ganjar langsung diserbu oleh ribuan warga dan pelaku UMKM se-Kabupaten Bekasi. Warga berdesakan saling berebut foto dan salaman hingga Ganjar memasuki gedung acara. Selanjutnya, politikus berambut putih itu menyapa dan mengajak dialog secara langsung dengan para hadirin. Di tengah dialog tersebut, ada seorang pemuda pengangguran yang menceritakan pengalaman pahit ketika mencari pekerjaan. Dirinya menceritakan bahwa ia terpaksa harus menitipkan surat lamaran kepada seorang oknum perusahaan dan dipungut biaya untuk bisa diterima kerja. Pengakuan itu dikuatkan oleh pemuda yang lain, karena merasa punya cerita yang sama. Mendengar hal itu, Ganjar merasa miris dan prihatin dengan kondisi dunia industri saat ini. Ia bersama Mahfud MD berkomitmen akan membereskan praktik-praktik pungli tersebut. Menyedihkan pengakuan dua orang yang mencari pekerjaan harus lewat calo dan nyogok. Inilah yang mesti disikat, dan inilah yang mesti dibersihkan, tegasnya. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu, bahwa pemerintah harus proaktif menangani dan menumpas praktik-praktik pungli. Karena hal itu sejatinya merugikan dunia industri dan para pekerja. Saya kira ini bagian dari apa yang terjadi di masyarakat. Praktik buruk pungli seperti ini. Kasihan para korban dan inilah yang mesti disikat dan pemerintah harus aktif menangani itu, tandasnya. Insya Allah ini semua akan kita bereskan dan saya perintahkan kepada Pak Tigor Doris Sitorus agar peka dalam menampung aspirasi warga. Mohon doa dan dukungan. Kelak kami menang, saya yakin Pak Tigor Doris Sitorus dapat menuntas praktek percaloan tersebut, di mana Pak Tigor juga maju sebagai calon legislatif DPR RI Pusat. Saya meminta agar jangan salah memilih. Pak Tigor Doris Sitorus nomor urut 8 daerah pemilihan Jabar 7 yang meliputi Bekasi, Purwakarta, Karawang, tuturnya. Saat dikonfirmasi oleh Bina TV, terkait kunjungan tersebut di kantor Sekretariat Jalan Inspeksi Kalimalang nomor 82, Tigor menjelaskan bahwa Pak Ganjar memaparkan apa yang menjadi persoalan-persoalan khususnya terkait praktek percaloan pada pencari pekerjaan di Kabupaten Bekasi, sekaligus dalam pengembangan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, katanya. Sesuai amanah yang diberikan pada saya, jika warga menginginkan saya menjadi anggota legislatif di pusat, insya Allah saya akan bereskan praktek percaloan bagi para pencari kerja, tukasnya. Di lokasi yang sama, saat dimintai keterangannya terkait debat Capres, dirinya menerangkan, Capres nomor 1 dan 2 saling mengungkit, jadinya debat kusir dan itu sudah di luar substansi. Harusnya itu tidak perlu disampaikan di panggung. Namun Pak Ganjar selalu substansi pada materi debat, papar Tigor. Dirinya menambahkan, perolehan suara untuk Ganjar Pranowo Mahfud MD di Kabupaten Bekasi di kisaran 38%, di mana kami dari 10 calon legislatif untuk DPR RI semua petarung. Belum lagi calon legislatif provinsi serta daerah. Insya Allah di kabupaten kami dapat 40% untuk Pilpres, di mana kami bukan hanya dari partai PDIP sebagai pendukung, namun ada juga Partai Perindo, Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Perlu digarisbawahi bahwa pemilih caleg PDI Perjuangan hampir dipastikan akan memilih Ganjar Pranowo Mahfud MD, tutup Tigor Doris Sitorus. Dari Sekretariat Tim Pemenangan Cabang Bekasi, Jalan Inspeksi Kalimalang nomor 82, Bina TV melaporkan. Tim pemenangan Ganjar Pranowo, apa yang sangat Bapak apresiasi dalam kegiatan tersebut? Jadi kalau Pak Ganjar ini kan di samping public speakingnya di atas rata-rata, beliau menguasai semua permasalahan, hampir semua permasalahan dia menguasai. Dia mendengar dari Sabang sampai Merauke, begitu juga Mahfud. Jadi ya memang kita lihat aja waktu debat aja begitu menguasai beliau. Jadi apa solusinya begitu kan? Contohnya solusi Papua seperti apa melalui dialog, solusi
calo-calo tenaga kerja seperti di Bekasi itu, karena Bekasi itu kan merupakan daerah industri kan begitu Pak. Dan di Bekasi ini kan karena UMP-nya itu begitu menggiurkan, ya memang berselancarlah banyak calo-calo di sini yang mengakibatkan masyarakat Bekasi sendiri banyak yang tidak mampu bayar untuk calo kerja ini dan nggak jadi menganggur jadinya Pak. Pak Pres, terkait masalah nomor 1 dengan nomor 2, kayaknya blunder. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya kalau memang ya kita lihat karena mereka pernah bersama, mereka pernah join waktu terutama di Pilgub DKI, ya mereka saling tahu isi perut masing-masing begitu. Tapi kalau Ganjar ya menikmati saja. Jadi seperti ada debat kusir yang tidak perlu sebenarnya diutarakan di panggung itu begitu. Yang namanya juga pasti manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Tapi pada saat itu Anies mengungkit dan Prabowo juga mengutarakan kebenarannya begitu. Tapi Pak Ganjar selalu substansi, tidak pernah mau dia di luar substansi. Kalau perdebatan antara Anies dan Prabowo itu kan udah di luar substansi Pak. Tapi kalau Pak Ganjar selalu on the track dengan materi debat. Berapa persen suara untuk Ganjar di Kabupaten Bekasi? Menurut saya di Kabupaten Bekasi kita dapat 38%. Dari mana indikatornya adalah caleg-caleg ini, kami dari 10 caleg untuk DPR RI semuanya petarung Pak. Kalau kami dapat umpamanya 50.000 aja, 50.000 aja di 3 dapil ini satu orang udah 500.000. Katakanlah yang mencoblos partai ada 200.000 karena ada presiden efek. Nah itu kita udah 700.000 Pak. Kalau 700.000 itu bisa 2 kursi, bisa 3 kursi. Kalau suara Ganjar itu pasti lebih tinggi dari 700.000 karena ada pengusung Partai Hanura, ada Perindo, ada P3. Nggak mungkin hanya yang pemilih PD Perjuangan saja yang memilih Ganjar. Tapi yang pastinya pemilih caleg PD Perjuangan itu hampir dipastikan memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.